Boleh tahu sedikit kuncinya, Pak? Jangan berhutang. Ke bank? Ya. Sehingga apabila pulang punya duit banyak, membuat usaha, rasio kegagalannya 90% gagal. Ya, inilah CV dan PT Asahi Family, sebuah perusahaan yang didirikan oleh salah satu alumni magang Jepang. Ya, PT Asahi Family ini bergerak di packaging dan di persewaan mobil dan pembentukan karoseri. Berdiri tahun 2007, bergerak di bidang packaging. Jadi PT ini sangat besar sekali dan mempunyai hampir 100 karyawan. Dia mensuplai untuk packaging atau kardus ke perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di area Karawang, Bekasi, Cikarang, dan lain-lain. Alhamdulillah saat ini saya berada di kantor Bapak Halim ya Pak ya. Ya. Beliau adalah direktur dan memilih PT Asahi Family dan CV Asahi Family. Dan yang lebih membanggakan lagi, beliau adalah seorang alumni ex magang Jepang yang patut kita contoh. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Saleh. Ya, hari ini saya sudah keliling PT Asahi Family. Ini menurut saya ini yang besar sekali Pak ya, dengan lokasi yang sangat luas gitu. Mungkin boleh diceritakan perjuangannya Pak bisa sampai di sini? Sebenarnya sih untuk alumni bukan kategori yang paling luas, yang lebih besar masih banyak. Cuma yang kebetulan hari ini saya mendatangi sebenarnya perjalanannya ya cukup lama. Untuk sampai di tahap ini saya sudah memulai usaha itu dari tahun 2007. Sedangkan saya pulang ke Kensuse tahun 2006. 2006. Angkatan berapa Pak? Saya angkatan 121, saya pulang bulan Februari atau Maret 2006. Tetapi saya tidak langsung bikin usaha. Saya usaha tahun 2007 itu sambil kerja. Jadi tidak pure, saya datang ke Kensuse, pulang langsung bikin usaha. Nah itulah yang membuat sedikit berbeda. Dan rasio kegagalannya lebih kecil dibandingkan yang pulang Kensuse langsung membuka usaha. Seperti itu perbedaannya. Oh berarti sarannya untuk teman-teman yang baru mau pulang yang planning dulu gitu Pak atau kerja dulu? Kensuse itu kan anak-anak yang baru SMA atau orang yang sekolah terus datang ke Jepang bekerja di manufaktur perusahaan Jepang yang tidak tahu sistem secara bisnis. Yang kita tahu pada saat itu hanya bagaimana mengerjakan sebuah produk dari mesin jadi. Tidak banyak furio, tidak banyak engine-nya, itu target kita. Tetapi setelah masuk di dunia bisnis, banyak parameter sosial yang harus kita kontrol, banyak finansial yang harus kita ketahui, banyak sistem birokrasi yang harus kita lewati, dan itu belum dimiliki oleh para Kensuse yang baru pulang. Sehingga apabila pulang punya duit banyak, membuat usaha, rasio kegagalannya 90% gagal. Kenapa? Ya itu tadi, ilmunya masih kurang. Sehingga banyak Kensuse gagal. Itu kurang lebih penyebabnya menurut saya seperti itu Mas. Kebetulan saya pulang 2011, sekarang 2020, 9 tahun saya belum bisa bikin usaha. Pak, ini kan Pak Halim bisa mempertahankan bisnis dari 2007 sampai sekarang dan makin menanjak dan makin berkembang pesat ke area yang lain itu Pak ya. Boleh tahu sedikit kuncinya Pak? Jangan berhutang. Ke bank? Ya. Nggak boleh Pak ya? Saat itu tidak boleh. Saat aset Anda, umpamanya gini Mas, hutang itu boleh apabila untuk percepatan bisnis. Contoh, sederhananya ya, Anda punya pekerjaan nilainya 1 miliar umpamanya, tetapi Anda punya modal hanya 500 juta. Pekerjaan sudah ada ini, PO atau order datang 1 miliar. Untuk menambah 500 juta Anda pinjam di bank, itu sehat. Pekerjaannya sudah ada dan ini produktif.
silahkan meminjam uang tetapi untuk produktif, untuk bisnis yang jalan. Jangan pinjam uang untuk aset kalau belum mampu membayarnya. Yang saya alami tahun 2007 itu sebenarnya usaha start awal ini untuk bikin packaging Imprabot itu adalah untuk kegiatan istri saya. Saya sih kerja di pabrik, Mas. Nah, istri saya yang saya kasih, dia juga sarjana, sayang sekali ilmunya tidak dipakai, akhirnya bikinlah usaha packaging. Dia yang mengerjakan, mengontrol, saya hanya bantu marketing. Tetapi saya masih kerja di pabrik. Saya kerja di pabrik sampai hampir 9 tahun, 8 tahun lebih, Mas. Nah, selama dari 2007 sampai 2015 saya zero, tidak punya hutang di bank. Itu makanya bisa survive. Jangan memulai usaha dengan meminjam uang di bank kalau Anda sendiri tidak punya aset jaminan yang bisa menutupi senilai utang itu. Contoh, Anda punya pekerjaan 1 miliar, tetapi Anda menghutang ke bank 2 miliar dengan asumsi yang 1 miliar itu akan Anda belikan untuk bikin kantor, bikin tempat kerja. Nah, itu kurang sehat menurut saya. Karena beban dari 2 miliar tidak mampu dibayar oleh productivity yang 1 miliar. Begitu ceritanya. Kalau clue-nya saya seperti itu, Mas Ora. Jangan dulu pinjam kecuali sudah usaha. Sekarang saya punya utang di bank. Karena kenapa? Saya sudah mempunyai aset yang melebihi daripada pinjaman saya di bank. In case ada krisis atau apa, aset ini cukup untuk bayar hutangnya. Jadi tidak akan mengurangi aset yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih banyak, Pak ya. Sama-sama, Mas Saleh. Semoga bermanfaat.